Oke, mari kita mulai. Kalau kita ngomongin Bitcoin, rasanya selalu ada dua sisi yang jadi perdebatan kan. Di satu sisi, ada gejolak harganya yang super liar di pasar. Di sisi lain, ada evolusi teknologinya yang terus berjalan tenang di belakang layar. Nah, dua kekuatan yang kelihatannya berlawanan inilah yang justru membentuk masa depan aset digital ini. Oke, kita mundur sedikit ke tanggal 2 Februari 2026. Hari itu, terjadi sesuatu yang, ya aneh banget di pasar keuangan. Sampai-sampai ada seorang analis yang menggambarkannya sebagai simfoni keruntuhan. Sebuah kalimat yang dramatis ya, tapi ini beneran bikin semua orang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Dan yang bikin heboh, ini bukan cuma soal kripto loh. Yang kita lihat waktu itu adalah fenomena yang sangat langka, di mana berbagai jenis aset yang harusnya nggak ada hubungannya satu sama lain, semuanya terjun bebas. Barengan, aset berisiko, aset aman, bahkan pasar saham lokal. Nah, coba lihat deh angka-angka di layar ini. Gila kan? Bitcoin anjlok hampir 13%, emas yang biasanya jadi tempat orang ngumpat kalau pasar lagi gonjang-ganjing, malah jatuh lebih dalam, 15%. Bahkan IHSG di Indonesia aja ikut keseret turun 4%. Ini aneh banget, semuanya merah. Dan buat Bitcoin, ini pukulan telak banget. Harganya longsor sampai ke $76.825. Artinya udah terkoreksi 40% dari titik tertingginya di tahun 2025. Pertanyaan besarnya sekarang, kok bisa semuanya jatuh barengan? Apa sih pemicunya? Ternyata, ini bukan karena satu hal doang. Keruntuhan ini tuh hasil dari gabungan 4 tekanan berbeda yang terjadi di waktu yang bersamaan. Ya, bisa dibilang ini badai yang sempurna buat pasar. Oke, kita bakal bedah satu-satu ya, 4 pemicu ini. Kita mulai dari tekanan makro, terus ada guncangan infrastruktur yang tak terduga, lalu krisis likuiditas, dan yang terakhir, hambatan dari sisi regulasi. Masing-masing ini punya peran penting. Pertama, tekanan makro dari Amerika. Jadi ceritanya, ada calon ketua The Fed baru, namanya Kevin Warsh. Nah, kemunculan dia ini langsung bikin dolar AS menguat drastis. Kalau dolar kuat, biasanya aset-aset alternatif kayak Bitcoin jadi kurang menarik buat investor global. Kedua, ini nih yang menarik. Ada guncangan infrastruktur. Dan ini bukan karena dihack atau ada bug, tapi karena alam. Sebuah peristiwa alam yang dahsyat melumpuhkan sebagian besar jaringan penambangan Bitcoin. Namanya badai salju Fern. Badai ini ganas banget, sampai para penambang besar di Amerika Serikat terpaksa harus matiin mesin mereka. Tujuannya sih buat bantu stabilin jaringan listrik di sana. Tapi akibatnya, total kekuatan komputasi jaringan Bitcoin atau yang kita sebut hash rate anjlok parah, sekitar 30-40%. Tapi, justru disinilah kerennya desain Bitcoin kelihatan. Jaringannya itu pinter, dia bisa nyesuaiin diri secara otomatis. Karena hash rate turun, sistem langsung menurunkan tingkat kesulitan menambang sekitar 18%. Ini artinya buat para penambang yang masih aktif, kerjaan mereka jadi lebih gampang dan lebih untung. Jaringan pun tetap aman dan berjalan. Ini contoh sempurna dari desain yang anti rapuh. Faktor ketiga yang bikin makin parah adalah krisis likuiditas. Istilah kerennya dash for cash. Gampangnya gini, waktu institusi-institusi besar rugi di pasar lain, mereka butuh uang tunai cepat. Nah, aset apa yang paling gampang dan cepat dijual? Ya Bitcoin. Jadi Bitcoin ini ibarat ATM darurat buat mereka. Dan buat nambahin bumbu, yang terakhir ada hambatan dari sisi regulasi, khususnya di Indonesia. Ada aturan baru namanya KRF atau Kerangka Pelaporan Aset Kripto. Aturan ini bikin banyak orang cemas karena bakal ada pelaporan pajak yang lebih ketat di tahun 2026. Ketidakpastian kayak gini biasanya bikin pasar jadi gelisah. Oke, cukup soal drama pasar. Sekarang ayo kita geser fokus. Karena di tengah semua kekacauan harga ini, sebenarnya ada sebuah revolusi teknologi yang lagi berjalan senyap di belakang layar. Dan ini adalah sisi lain dari cerita Bitcoin yang mungkin jarang kamu dengar. Biar gampang ngertinya, coba lihat perbandingan ini. Bitcoin Layer 1 itu ibarat fondasi utama, super aman, terdesentralisasi, persis kayak emas digital. Tapi sekarang ada yang namanya solusi Layer 2 yang dibangun di atas fondasi itu. Nah, Layer 2 ini yang menciptakan keuangan terprogram yang jauh lebih cepat, murah, dan serbaguna. Proyek-proyek Layer 2 kayak Stacks, Merlin, dan Hemi ini membuka pintu buat hal-hal yang dulu nggak mungkin di Bitcoin. Sekarang kita bisa ngomongin soal DeFi, smart contract, bahkan NFT, semuanya di atas jaringan Bitcoin yang paling aman. Ini benar-benar mengubah Bitcoin dari sekedar penyimpan nilai jadi platform keuangan yang super aktif. Nah, dengan semua inovasi keren ini, nggak heran kan kalau institusi-institusi keuangan raksasa ngelihatnya jauh ke depan. Nggak cuma pamit karena harga yang turun sesaat. Coba deh kita intip apa kata mereka soal masa depan. Coba lihat ini,
Meskipun harganya baru aja anjlok, prediksi mereka buat tahun 2026 tuh optimis banget. Standard Chartered dan Bernstein pasang target $150.000. JP Morgan lebih tinggi lagi, $170.000. Dan Van Strat paling berani di angka $250.000. Ini nunjukin kalau mereka percaya sama visi jangka panjangnya, bukan sekedar volatilitas jangka pendek. Oke, sekarang kita bakal lompat lebih jauh lagi ke masa depan. Visi Bitcoin itu ternyata bukan cuma soal keuangan, tapi juga soal gimana caranya jaringan ini bisa bersiap menghadapi ancaman teknologi terbesar yang pernah ada, komputasi kuantum. Jadi, apa sih skenario paling serem? Skenario kiamatnya dunia digital dan kripto? Jawabannya ada di satu terobosan teknologi yang namanya supremasi kuantum. Supremasi kuantum kriptografis itu momen ketika sebuah komputer kuantum jadi sangat kuat sampai bisa memecahkan sistem enkripsi yang kita andalkan sekarang. Bukan cuma Bitcoin ya, tapi juga sistem perbankan online, data pemerintah, hampir semuanya. Kalau ini terjadi, semua bisa terekspos dalam sekejap. Tapi solusinya cerdas banget. Para peneliti udah bikin semacam smart contract yang isinya teka-teki matematika super sulit. Komputer biasa nggak bakal bisa mecahin, tapi komputer kuantum bisa. Nah, begitu ada yang bisa mecahin teka-teki ini dan ngasih jawabannya ke blockchain, itu jadi sinyal yang nggak bisa dibantah. Era kuantum sudah tiba. Sinyal itu secara otomatis akan memicu upgrade keamanan di seluruh jaringan ke sistem baru yang tahan kuantum. Keren kan? Dan ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Setelah kita lihat harga yang naik turun gila-gilaan di satu sisi, tapi di sisi lain ada evolusi teknologi yang luar biasa, dari skalabilitas sampai pertahanan kuantum, mungkin kekuatan sejati Bitcoin itu sebenarnya bukan harganya ya, tapi kemampuannya yang luar biasa untuk terus beradaptasi dan berevolusi menghadapi tantangan apapun di masa depan. Coba deh pikirin lagi.